Assalamualaikum semuanya, balik lagi nih, lanjutan atau part 3 dari novel berjudul Tuan Kecil untuk Tuan Muda. Semoga kalian semua terhibur ya. Tapi sebelum mulai bab 3, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga terhibur. Part 3 dimulai ketika Nona Emily panggil Pilia kemudian menyerahkan bayi semalam pada Emily yang baru saja ia ambil dari kamar Emily. "Bayi siapa itu?" tanya Mia penasaran. "Iya, bayi siapa itu, Emily?" tanya Nyonya Manda ibunya yang ikut penasaran. "Untuk identitas tidak jelas. Dia tiba-tiba ada di dekat pos satpam. Kemudian aku juga sudah mengecek CCTV dan pelaku tidak begitu jelas. Tapi ada petunjuk berupa sebuah kertas di keranjang bayinya. Ini," jawab Emily kemudian menyerahkan kertas semalam pada Mia, kakaknya yang duduk tepat di sampingnya. Mia dengan sigap menerima kertas tersebut dan membacanya. "Tuan kecil untuk tuan muda," ujar Mia membaca tulisan dalam kertas yang kini ada di tangannya tersebut. Matanya kini menatap ke arah Emily dengan tatapan bingung dan tidak mengerti. Tuan muda itu siapa? Apakah tuan muda dari keluarga kita? Tapi siapa? Ada tuan muda di keluarga dan Mas Raya kan? Hanya ada Kak Haiko dan Satian. Bagaimana kalau tes DNA? Tanya Emily kemudian, yang tiba-tiba tercetus sebuah ide yang menurutnya cemerlang. "Apa-apaan, Kak? Yang benar saja. Kak Haiko dan aku bahkan belum menikah. Bagaimana mungkin bisa punya anak?" sahut Satian yang sedari tadi diam. "Hai Tian, aku tentu tidak curiga denganmu, tapi dengan kakak lelakiku ini," sahut Emily membuat semuanya kompak menatap pada Haigo. Haigo yang ditatap pun merasa heran dan bertanya, "Apa? Kenapa menatapku? Katakan, apakah kau pernah melewati cinta satu malam dengan seseorang?" tanya Emily kemudian. "Apa itu cinta satu malam?" tanya Tuan Gana, bingung juga tak paham dengan maksud pertanyaan anak ketiganya itu kepada anak keduanya. Cinta satu malam itu, apa ya? Dua orang yang tidak saling mengenal menghabiskan waktu semalaman bersama, lalu besoknya mereka kembali tidak mengenal, sahut Emily kemudian membuat Tuan Gana mengerutkan keningnya. "Ada yang seperti itu. Lalu, Haigo, pernah tidak? Dan apa yang dilakukan selama semalaman?" tanya Tuan Gana lagi setelah mendengar penjelasan dari Emily. Emily menepuk keningnya. "Yang biasa dilakukan oleh sepasang kekasih, Papa," sahut Emily. "Apa? Menonton film di bioskop?" tanya Tuan Gana lagi. Masa tidak tahu?" seru Emily sedikit kesal. "Memang kenapa? Pernah atau tidaknya aku rasa tidak ada hubungannya dengan kalian," jawab Haigo setelah memahami situasi. Lihat bayi itu. Tidak mungkin jika ayahnya itu Satian. Satu-satunya tuan muda yang bisa diprasangkai adalah kau, Kak," jawab Emily diakhiri seruan. "Sebentar. Emily, kau curiga bahwa ayah dari bayi itu adalah Haigo?" tanya Nyonya Manda kemudian setelah berdiam diri untuk memahami situasi. Emily mengangguk mendengar pertanyaan ibunya. Semuanya sama-sama menjadi diam setelahnya. "Pilia, kau ikut denganku," ujar Emily kemudian mengambil tasnya dan melangkah dengan diikuti oleh Pilia yang sedikit kerepotan karena menggendong bayi dan membawa sedikit keperluan bayi tersebut. Emily berhenti melangkah ketika menyadari bahwa Pilia tidak berada tepat di belakangnya. Setelah membalikkan tubuhnya, ternyata Pilia tertinggal cukup jauh karena kerepotan dengan bayi dan perlengkapannya. Emily tersenyum, kemudian memanggil pelayan yang ia lihat selain Pilia yang tengah kerepotan. "Bantu bawa barangnya," ujar Emily begitu pelayan lain menghampiri sambil menunjuk Pilia. "Baik, Nona," sahut pelayan tersebut dan dengan segera menghampiri Pilia. "Ku bantu bawa barangnya ya," ujar pelayan tersebut. "Terima kasih, Lani," sahut Pilia diakhiri dengan sebutan nama pelayan yang membantunya. "Sama-sama,"
sahut Lani dan melangkah bersama-sama Pilia menghampiri Nona Emily. Mereka bertiga melangkah menuju garasi mobil dan meminta salah satu dari 4 supir yang tersisa untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit terdekat. Emily tersenyum di dalam mobil, mengingat bagaimana dia bertengkar dengan Haigo, kakak lelakinya itu, agar bersedia menyerahkan sehelai rambut untuk melakukan tes DNA. Dengan sedikit perintah Tuan Gana, ayah mereka, Haigo pun mau menyerahkan sehelai rambut meskipun dengan sangat terpaksa. Kemudian, tak butuh waktu lama untuk Emily sampai di rumah sakit terdekat. Langsung saja, Emily melangkah menuju tempat untuk melakukan tes DNA. Setelahnya, ia pun mengisi formulir yang harus diisi dan diminta untuk menunggu kabar dari rumah sakit kalau hasil tes DNA sudah keluar. Emily pun kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke rumah. Sudah ada Nyonya Manda yang berdiri di teras rumah menunggunya. "Ma," ujar Emily heran ketika melihat ibunya berdiri di teras rumah. "Ayo lapor polisi saja untuk cari tahu siapa ibu bayi itu," ujar Nyonya Manda, membuat Emily terdiam dan berpikir. Tunggu hasil tes DNA keluar deh, Ma. Biar jelas ini anak siapa, anak dari Kak Haigo atau bukan. Kalau iya, baru deh kita cari ibunya. Tapi kalau bukan," ujar Emily terhenti sambil berpikir. "Kalau bukan, kita masukkan saja ke panti asuhan keluarga Darmasraya," sahut Manda, kemudian memutar balik tubuhnya dan melangkah masuk ke dalam rumah. Sedangkan Emily yang mendengar pernyataan ibunya tersebut pun menganggukkan kepalanya setuju. "Nona," panggil Pilia menghentikan langkah Emily. Emily pun menatap Pilia tanpa menyahut, sedangkan Pilia yang ditatap pun menjadi gugup untuk mengutarakan pemikirannya. "Kenapa?" tanya Emily ketika Pilia tak kunjung bicara. Kalau bayi ini bukan anak dari Tuan Muda Haigo, biar saya saja yang rawat bayi ini, Nona," ujar Pilia dengan ragu. "Lalu pekerjaanmu?" tanya Emily bingung. Saya yakin masih bisa tetap bekerja walau sambil mengurusi bayi ini, Nona," jawab Pilia dengan takut-takut. Walaupun Emily lebih ramah dibanding anggota keluarga Darmasraya yang lainnya, tetapi tetap saja rasa gugup berhasil menyinggahi Pilia ketika bicara dengannya. "Kita putuskan tentang bayi ini setelah hasil tes DNA keluar," sahut Emily kemudian kembali melangkah, sedangkan Pilia mengikutinya sambil masih menggendong bayi yang ia temukan tersebut. Emily melangkahkan kaki menuju kamar Vienna, keponakan pertamanya yang ternyata sedang bersama ibunya yang tak lain adalah Mia. "Vienna," panggil Emily sambil bergabung dengan Vienna dan Mia. Rengek Vienna sambil merangkak mendekati Emily. "Ululu sayang, lagi main apa?" tanya Emily sambil tangannya mengambil Vienna ke dalam gendongannya. Kemudian dikecup-kecupnya pipi menggemaskan milik Vienna tersebut. "Udah tes, Emily?" tanya Mia sambil membereskan mainan Vienna yang berserakan. Emily menatapnya dan menganggukkan kepala. "Tinggal tunggu selama beberapa hari sampai hasil tes DNA-nya keluar," jawab Emily. Mia pun nampak menganggukkan kepalanya. "Ada dede tuh, Vi, lihat yuk," ajak Emily kemudian bangun dan memperlihatkan bayi dalam gendongan Pilia pada Vienna. Bab 3 selesai. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Saya Lovers pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.